Kereta yang di sebelah sana. Ini booking. Eksekusi lahan sebuah rumah makan di Padang, Sumatera Barat berlangsung ricuh. Artis senior Rina Gunawan dimakamkan dengan protokol kesehatan. Harga cabai terus melangit. Halo, selamat siang pemirsa, menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Saya Fandi Hasib kembali hadir untuk memperbarui informasi Anda dalam program Anyus Siang. Dan selain 3 informasi utama tadi, kami juga akan hadirkan informasi lain. Seperti biasa, ada informasi pertama dengan rekan saya, Bernadetta. Deta, ada informasi apa lagi untuk siang hari ini? Baik, Fandi dan juga pemirsa, dalam Anyus Siang hari ini kita memiliki informasi terkait dengan update 1 tahun kasus COVID-19 yang melanda Indonesia. Selama 90 menit ke depan, inilah Anyus Siang selengkapnya. Kita awali informasi siang hari ini dari belasan rumah penduduk di permukiman padat penduduk Cakung, Jatinegara yang terbakar. Belasan rumah ini hangus tak bersisa. Belasan rumah dan 9 motor habis terbakar akibat hubungan pendek arus listrik dari salah satu rumah warga. Kebakaran diduga dipicu akibat charger handphone yang terbakar. Api baru bisa dipadamkan setelah petugas damkar mengerahkan 20 unit mobil. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Timur bersama warga harus bahu-membahu memadamkan api lantaran kobaran api dengan cepat merambat dan membakar rumah warga. Sekitar 20 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kondisi permukiman yang padat serta jalan yang sempit sempat menjadi kendala. Akibat rumahnya terbakar, warga terpaksa mengungsi sambil membawa barang perabotan seadanya. Kebakaran ini diduga akibat hubungan pendek arus listrik di salah satu rumah. Pemirsa, penertiban pedagang kaki lima di Kota Medan berakhir ricuh. Pedagang berusaha merebut kembali barang dagangan yang diambil Satpol Pamong Praja. Pedagang ini berusaha mengambil kembali tenda tempatnya berjualan yang akan dibawa petugas Satpol Pamong Praja. Pedagang protes karena penertiban dinilai pilih kasih. Mereka juga mengaku tidak melanggar aturan selama berjualan di sekitar Pasar Petisah, Kota Medan. Namun petugas Satpol Pamong Praja bersikeras, aktivitas pedagang kaki lima melanggar perda larangan berjualan di bahu jalan dan di atas parit. Kita sudah adakan sosialisasi dan kebetulan langsung kita tadi pagi untuk sosialisasi supaya jangan menggelar dagangannya di depan perparkiran dan di depan Pasar Petisah. Tapi kita himbau dengan santun, namun pihak dari pedagang PK5 tidak mengindahkan. Penertiban pedagang kaki lima menjadi bagian penataan Kota Medan. Razia oleh Satpol Pamong Praja ini rutin digelar untuk menjaga keindahan kota. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemprov DKI Jakarta berhasil mengambil alih kembali lahan seluas ribuan meter persegi yang sempat diakui pihak lain. Ratusan personil gabungan 3 pilar diterjunkan ke lokasi untuk menjaga jalannya eksekusi.
Lahan seluas 4.380 meter persegi milik Pemprov DKI sempat diserobot pihak luar. Lahan yang berada di Jalan Askinah, Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan ini diketahui telah diklaim sepihak oleh pihak yang diduga komplotan mafia tanah. Di area tanah tersebut telah dibangun pagar tembok serta rumah permanen. Semuanya telah diratakan oleh ratusan petugas yang tergabung dalam personil 3 pilar. Menurut Wakil Wali Kota Jakarta Selatan, ini sudah kali keempat penertiban dilakukan, namun masih saja ada pihak yang coba mengklaim secara sepihak. Ini sudah, ini kalau nggak salah yang keempat atau kelima ya? Yang keempat kalinya ya, saya dengan Satpol PP sudah pernah melakukan penertiban. Ya, sekali lagi ada pihak-pihak yang memasuki pekarangan kita lah istilahnya gitu. Bolak-balik kita tertibkan, ini yang keempat kalinya. Jadi saya minta setelah ditertibkan, lokasi ini harus betul-betul rapat ya. Artinya kita tutup dengan tembok, dengan pagar-pagar kita. Dan bila perlu saya minta kemarin kepada Pak Kapolres apabila ada pihak-pihak yang memasuki pekarangan agar diproses hukum. Eksekusi lahan sebuah rumah makan di Padang, Sumatera Barat berlangsung ricuh. Pemilik rumah makan menolak pemagaran yang dilakukan oleh pihak penggugat. Bersama kerabatnya, pemilik rumah makan ini mengadang petugas di kawasan Pisang, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Pemilik rumah makan menolak pemagaran yang dilakukan oleh pihak penggugat yang dikawal anggota kepolisian. Pemilik rumah makan tidak terima hasil putusan Pengadilan Negeri Padang yang memenangkan penggugat atas kepemilikan tanah seluas 545 meter persegi yang dijadikan rumah makan. Dari 2017 ya, saya beli tanah. Antara abang dengan pihak siapa nih? Pihak sebelah. Keluarga atau gimana? Bukan, pihak orang lain. Berarti dia menyewa atau gimana, Bang? Tidak, masalah sewa menyewa kita tidak tahu ya, dan kita dia mengakui dia punya tanah. Sudah ada putusan dari pengadilan, dia sudah ada hak. Proses eksekusi akhirnya tetap dilanjutkan dengan pengawalan ketat ratusan personil kepolisian dari Polresta Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Surabaya, Jawa Timur ditahan akibat menerima uang salah transfer dari Bank BCA senilai 51 juta rupiah. Meski ada niatan untuk mengembalikan uang yang sudah terpakai, namun pihak bank masih membawa kasus ini ke ranah hukum. Ardi Pratama dan keluarga sempat terpikir mereka kejatuhan durian runtuh lantaran mendapatkan transferan uang senilai 51 juta rupiah pada 7 Maret 2020. Uang tersebut awalnya dikira komisi atas penjualan mobil yang berhasil dilakukannya. Tapi siapa sangka ternyata uang tersebut adalah salah transfer dari pegawai Bank BCA. Sejak Ardi ditahan oleh Polrestabes Surabaya, Devi Rahmawati, istri terdakwa, mengaku dirinya bersama 3 orang anaknya yang masih balita tidak memiliki biaya hidup untuk berobat dan pendidikan anaknya. Sang istri mengaku prihatin atas kasus ini karena suaminya sempat beritikat baik untuk mengembalikan uang tersebut dengan cara dicicil lantaran telah terpakai. Namun niat baik tersebut ditolak pihak bank. Sang suami disomasi sebanyak 2 kali hingga akhirnya ditahan pada 26 November 2020. Pihak kuasa hukum sudah mengupayakan langkah hukum dengan mengajukan pra-peradilan. Namun upaya ini tak berhasil karena perkara pokok sudah mulai disidangkan. Sidang kasus salah transfer ini diagendakan dilaksanakan pada hari Kamis dengan agenda putusan sela dari Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Dari Surabaya, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kasus salah transfer uang dari pegawai bank ini memang menyisakan duka karena korban adalah tulang punggung dari keluarga tersebut. Betul, dan sebenarnya korban ini sudah meminta atau mencoba untuk mengembalikan uang tersebut, tapi kabarnya ditolak oleh pihak bank. Kita tanyakan lebih lengkapnya ke Ibu Devi Rahmawati, istri dari terdakwa Ardi Pratama dalam kasus salah transfer. Selamat siang Ibu Devi. Selamat siang Pak. Ibu Devi, bagaimana kondisi suami Anda saat ini? Apakah Anda sudah menjenguk di tahanan? Saya belum menjenguknya Pak. Belum bertemu Iya. setelah ditahan? Belum bertemu Pak. Soalnya saya punya anak kecil-kecil Pak yang butuh dirawat di rumah.
nggak Jadi- ada yang jagain. Jadi sudah berapa lama Pak, Bu Devi, Pak Ardi ini ditahan? Mulai tanggal 26 November, hampir 3 bulanan, Pak. Baik, setelah suami Anda ditahan dan memang suami Anda ini adalah tulang punggung keluarga, bagaimana Anda mencoba untuk bertahan? Apakah mencari pekerjaan lain? Kalau saya nggak bisa kerja, Pak, masalahnya anak saya masih kecil-kecil. Cuma harapan saya minta keadilan. Saya minta suami saya dibebaskan dari tuntutan karena suami saya tulang punggung keluarga. Saya buat makan sehari-hari juga kadang dikasih tetangga, saudara. Baik. Alhamdulillah saudara juga bantu. Minta keadilannya aja, Pak, saya. Baik, berapa usia anak Ibu sekarang? Usia anak saya yang terakhir 2 tahun, yang pertama 5 tahun setengah, yang kedua 4 tahun setengah. Kabarnya anak Ibu sempat sakit dan Ibu juga kesulitan biaya ya saat itu? Saat itu anak saya kehabisan susu, Bu. Saya nggak punya uang sama sekali buat beli susu. Hampir 3 harian, terus anak saya sakit, saya bawa ke dokter. Waktu itu saya cuma bawa uang Rp2.000. Malam-malam hujan deras yang nganterin adik saya. Jadi saya berharap suami saya dapat keadilan, segera dibebaskan karena suami saya tulang punggung keluarga, Bu. Dan sekarang ada adik saya juga 2 yatim piatu. Jadi benar-benar tulang punggung keluarga. Bu Devi, Ini juga- Bu Devi Iya. sebelum kasus ini, pekerjaan dari suami Anda apa? Kalau tidak salah sebagai sales mobil? Iya, makelar mobil online. Jadi nggak ikut perusahaan, Pak. Itu jual mobil second. Dan biasanya Bu Devi, memang pendapatan dari suami Anda ini memang masuk ke rekening tersebut dengan jumlah seperti yang terjadi salah transfer itu, Bu Devi? Jadi sebelum kejadian ini, itu suami saya ada deal-dealan mobil mewah 2, Pak. Hummer sama Jeep. Habis itu ada masuk sejumlah uang 51 juta. Itu dikirain suami itu komisi fee mobil tersebut. Selang 10 hari ada 2 pegawai ke rumah. Katanya itu salah transfer dari pihak BCA. Dan Ya, memang iya. total yang biasa didapatkan komisinya oleh Pak Ardi itu memang senilai sekitar 50-an juta, Bu Devi. Iya, itu 2 mobil. Makanya Pak. dikira itu adalah komisinya juga. Iya, itu kan 2 mobil mewah itu hampir 50-an, Pak, komisinya. Baik, berarti pihak keluarga awalnya tidak merasa ada yang aneh ya Ibu ya? Iya, Oke, iya. lantas kenapa pihak BCA ini menolak dikembalikan dengan cara dicicil? Soalnya gini, somasi pertama suami saya kan datang ke BCA Citraland situ. Terus habis itu katanya tidak ada masalah sama Bapak Ardi. Udah dibayar sama pegawai Bank BCA tadi yang salah transfer. Udah dikasih 51 juta. Jadi saya udah nggak ada masalah sama Bapak Ardi gitu. Disuruh menyelesaikan sama bu Nurnya tadi yang pegawai Bank BCA. Nggak tahu kok tiba-tiba ada laporan dari kepolisian, terus suami saya ditangkap paksa ke rumah 5 orang, bawa suami saya sama suami disuruh tanda tangan. Di situ pas waktu tanda tangan difoto sama pihak kepolisian, terus suami saya dibawa ke kantor polisi, Pak. Tanda tangan apa Ibu? Itu surat tahan tersangka, Oh baik. isinya tersangka. Baik, Bu Devi, tentu harapan Anda adalah suami Anda segera bebas. Apa yang ingin Anda sampaikan saat ini kepada pihak bank khususnya atau pihak kepolisian? Iya, harapan saya minta keadilan. Suami saya dibebaskan dari tuntutan karena suami saya tulang punggung keluarga. Saya mempunyai anak 3 yang masih kecil-kecil, butuh
Itu aja Pak, terima kasih. Baik, kami turut prihatin atas kasus ini Bu Devi dan semoga keadilan segera ditegakkan sehingga suami bisa kembali berkumpul bersama keluarga. Sehat selalu juga untuk ketiga buah hatinya Bu Devi. Iya, terima kasih. Dan pemirsa, satu unit mobil pemadam kebakaran terguling dari tanjakan tebing ketika sedang melakukan pemadaman kebakaran hutan perbukitan di Kelurahan Pancuran Gerobak, Sibolga, Sumatera Utara. Kondisi mobil rusak parah sedangkan sopir mengalami luka ringan. Jangan di situ kau ikut. Awas, pajaran, awas kau. Awas, pekerjaan awas. Mobil pemadam kebakaran milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemkot Sibolga ini terguling ke dalam dasar tebing dan menimpa area taman perbukitan. Diganjal. Dalam video amatir warga berdurasi 2 menit tersebut, semula tampak mobil damkar berhenti di jalur tanjakan dengan kondisi ban mobil sudah diganjal beberapa bongkahan batu. Namun lantaran mobil tak kuat berada lama di jalur tanjakan, mobil damkar akhirnya terguling bersama dengan sopirnya. Awas kau. Awas, pekerjaan awas. Bam. Ada pekerjaan awas. Karena saya tengok tadi, posisinya dia memposisikan memadamkan api ini. Tapi karena jalannya memang udah diganjal, tapi ganjalnya nggak kuat. Jadi atre Lah, mana sanggup lagi. Karena saya dengar cerita, airnya 5 ton dia. lagi bermuatan nih Bang. Bermuatan air. Tidak ada rumah masyarakat yang terkena. Yang pertama. Iya. Yang kedua, ini memang terlampau semangat personil kita di lapangan sehingga mereka abai akan first safety. Ya. Jadi kita tadi melihat bahwa tanjakan ini sangat ekstrim. Jadi mengingat tadi apinya juga berkobar cukup sehingga personil tadi tidak memikirkan keselamatannya dia. Itu yang kita sangat kita sesalkan. Akibat kejadian tersebut, kondisi mobil mengalami kerusakan parah, sementara sopir damkar mengalami luka di bagian kepala. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Raymond iNews melaporkan. Pemirsa, seekor ular sanca batik ditemukan warga saat memangsa 4 ekor bebek di Kota Cilegon, Banten. Karena khawatir melukai warga, ular tersebut akhirnya dibawa ke Dinas Pemadam Kebakaran. Nggak kelihatan. Jauh banget. Warga Kampung Rawa Arum, Masjid Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Banten dihebohkan dengan kemunculan ular sanca batik sepanjang 6 meter. Warga yang dibantu tim dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cilegon akhirnya berhasil menenangkan reptil tersebut. Kesulitan dalam proses evakuasi pun terjadi lantaran ular terus melawan dan hendak melarikan diri ke dalam rawa-rawa. Warga sempat mengikat kepala ular dengan tali hingga membuat ular tersebut lemas. Diduga ular tersebut hidup dan berkembang di area rawa yang dekat dengan pemukiman penduduk. Itu ularnya asalnya dari mana sih, Bang? Ular itu asalnya dari sini, dari belakang situ, dia makan bebek yang ada di situ. Lalu kami tahu langsung ditangkap oleh warga sekitar sini. Berarti itu hewan liar ya, Bang ya? Ya. Setelah ditangkap, ular tersebut dibawa ke kantor Damkar Kota Cilegon sebelum nantinya akan dilepas liarkan di alam bebas atau diberikan kepada komunitas pencinta hewan reptil. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, artis lawas Rina Gunawan dimakamkan di TPU Tanah Kusir dengan protokol kesehatan. iNews yang akan segera kembali dengan informasi selengkapnya.